Dan yang saya bilang tadi sebelumnya, pertanyaan besar yang muncul itu akhirnya terjawab di situ. Kalau saya secara pribadi selama beberapa hari itu bertanya-tanya, di mana posisi budaya atau adat istiadat orang Larantuka sebelum Katolik masuk kan? Hari kedua residensi, tapi hari ketiga berada di Larantuka. Kita menuju kemana sekarang? Kapela Tuan Ma ya? Saya sempat baca-baca juga. Tidak tahu, mungkin saya juga pikirannya itu kitab suci atau apa. Hei Cristiano Ronaldo, kami mengaji menggunakan bahasa negaramu. Kita yang ada dalam tuh mau tidak mau akhirnya terbawa juga oleh suasana itu tuh. Kalau kita sebutnya kemarin di produksi teater kita yang sangat imersif suaranya itu terasa sekali. Ada satu lagi. Ya, tidak tahu, ada teman HP-nya bunyi. Oh, itu saya. Itu langsung keringat dingin nih. Saya, Bro. Jadi mungkin pengalaman yang sama ketika datang konser musik itu orang semua menyanyi. Muncul kalau kita kita meram tuh, tutup mata baru seperti pakai headset itu. Suara itu muncul dari asik. Benarnya Kak, beberapa doa itu saya tidak mengerti tuh karena dalam bahasa Portugis. Nah, tetapi Oke guys, kita masuk di hari kedua residensi. Sekarang ya. Tuh apa yang berbeda lagi pas sempat kita potong di video? Kadang tiba-tiba pakai topi. Tidak, ini ada minuman. Oh ya, minuman saya, tolong minuman saya. Oke, sengaja tadi. Ceritakan dulu minuman ini dari mana datangnya? Ini baik sekali ya. Ada yang mau mendukung kita. Tapi sayang sekali kalau misalnya itu masih harapan. Iya, itu masih harapan. Masih kosong ya. Padahal banyak sekali nih brand-brand UMKM yang punya brand-brand minuman. Brand minuman di Labuan Bajo. Apa itu teh kah? Teh. Jangan kopi ya. Kira cola. Butuh memang ini. Ya, coba saya rasa sedikit ya, boleh? Boleh. Ini usaha bagus sekali kalau ini usaha teman-teman tuh ada di sini. Iya. Nah, mudah-mudahan lah podcast berikut bisa dukung kita ya. Supaya kita bisa omong juga tentang ini tuh. Oh, iya sih. Ada. Biasanya itu makin semangat, Bro. Oh iya, makin semangat. Ada energi, tenaga, suplemen. Lanjut. Oke. Kita masuk ke hari kedua. Kita sudah berbuka tadi. Yang manis-manis. Iya, yang manis-manis sudah masuk, dan cerita kita, ngobrol atau omongan kita pada sore hari ini juga tidak kalah manis toh. Iya. Oke, apalagi di hari kedua nih. Oke. Hari kedua itu apa ya yang kita bikin nih di dalam tukai? Hari kedua itu kita jelas sarapan. Mengaji. Tetap ada sarapan. Oh ya. Itu di hari kedua. Hari kedua mengaji juga tuh? Iya. Iya tuh? Iya, hari kedua mengaji. Sore baru ini tuh? Iya. Kita mulai pagi hari. Oke, kita mulai pagi hari dengan tentunya bangun pagi. Kalau saya dan Kadang bangun terlambat. Tidak mandi. Wah. Oh iya. Pulang dia baru mandi. Iya, saya mandi. Soalnya jangan sampai terlambat terlalu lama kan. Itu terlambat setengah jam. Sebenarnya kalau tidak terlambat, hanya bangunnya lama. Beda ya, tipis ya. Sama, terlambat kah? Tidak enak teman-teman menunggu. Sebenarnya tidak terlambat, hanya bangunnya saja yang lama. Sadar dari tidurnya cepat, tapi bangun dari tempat tidurnya itu yang berat. Ya, itu yang orang sebut sebagai susah move on. Oh my god, jangan sampai kalau Kadang sih wajar, dia tidak boleh move on lagi. Oh gitu. Ya, saya juga. Yang gitu. Lain ini bagaimana? Oke, bagaimana kita mulai dengan bangun pagi ya? Tentu kami dua Kadang dibangunkan oleh Oncurati. Oh iya. Iya. Siap. Dia selalu pesan ke kami itu bahwa hidup dimulai dengan bangun pagi tepat waktu. Karena dia guru kah bro, dia harus bangun pagi. Aduh. Jangan lupa itu, kayaknya itu hari pertama kita sudah dikasih sinyal sama teman-teman Simpasio itu. Malam harinya pas evaluasi itu kan dikasih, bukan evaluasi. Pertama kali kita datang malamnya, dikasih nama-nama sahabat Sahabat rahasia. Nah, coba ceritakan dulu sedikit itu. Sahabat rahasia. Oke, kita flashback sedikit ke hari pertama. Zek. Oke. Tiba tuh malamnya kan tuh. Iya. Pas habis isi makan itu. Kita dikasih
nama kita semua, tidak hanya Lakoat dan Video G tapi Simposio juga tuh. Iya. Nama itu kemudian diacak semacam arisan gitu. Diundi. Kocok. Syarat kalau menemukan nama teman sendiri sebaiknya jangan Dikembalikan. Iya. Sebaiknya kita menemukan mengambil nama-nama yang tidak dari sesama kita di komunitas. Iya. Nah, nama-nama itu akan dirahasiakan bagi pemilik sahabat sejati itu, sahabat rahasia. Iya. Lalu itu dirahasiakan sampai malam penutupan ya. Ya. Lalu dianjurkan untuk memberi perhatian kepada Atau nama itu, atau diberikan pemilik nama itu. Diberi entah mau kado kah apa. Iya. Tapi sepanjang kegiatan kan dia diarahkan untuk memperhatikan sahabat rahasianya atau kayak jadi pengagum rahasia. Iya. Semacam itulah. Ada lagunya itu. Kalau belum ada kita bikin. mentang-mentang ambil gitar dong, cepat. Oke. Nah, itu malam terakhir baru diumbar namanya dan ceritakan, kita diminta untuk menebak setelah hadiah itu kita sudah pegang. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk kasih hadiah yang dirasa cocok untuk pemilik nama itu. Ya. Itu hari terakhir kita cerita. Kan menariknya juga itu kan sepanjang proses itu nanti kita diminta untuk menebak siapa kira-kira yang memperhatikan saya selama kegiatan ini diam-diam, tapi perhatiannya terasa itu. Dalami. Anak-anak. Saya jadi geli nih, Bro. Oke, lanjut. Oke. Habis sarapan itu di hari kedua ya. Ya, kita lompat lagi ke hari kedua. Hari kedua residensi, tapi hari ketiga berada di Larantuka. Oke. Kita tidak buka dengan sarapan, Kak. Kita bangun pagi, bersiap, kita langsung masuk ke kegiatan pertama pagi jam 7 ya. Iya, jam 7 kita ke mestinya jam 6. Oh, mestinya jam 6. Mesti jam 6. Iya, mesti jam 6 karena kita bangunnya agak telat, maka kita langsung saja dulu ke kegiatan pertama, nanti setelah itu baru sarapan kan. Kita menuju kemana sekarang? Kapela Tuan Ma ya? Tuan Ma. Tapi sebelum dari situ kan kita ke tempat warung. Oh ya, makan dulu. Teman dari Simpasio siapa? Benar. Benarkah itu? Iya. Tidak. No. Itu hari ketiga. Itu hari ketiga. Tidak sempat makan kita. Kita tidak makan, kita makan di pantai setelah kegiatan. Oh iya. Oh. Iya, kita menuju ke Kapela Tuan Ma waktu itu. Oh, langsung mengaji itu Iya. Yang habis mengaji kita langsung sarapan. Iya. Oh, iya. Kegiatan pertama Hari kita Jumat mengaji. 17. Ya. Mengaji. Karena saya Katolik. Sebelum saya dengar bagaimana berbagi dari Kak Aden dan Kak Adang, saya sendiri itu merupakan pengalaman yang baru ya. Praktek ibadah dengan model seperti itu kan hampir belum pernah saya alami. Modelnya mungkin dibentuk yang lain toh. Saya pergi ke sana itu ke Kapela Tuan Ma itu Kak, masuk dan mendengarkan mereka mulai mengaji itu dalam bahasa Portugis itu. Wah, itu pengalaman yang lainnya. Dan umat-umat yang hadir di situ ternyata sudah melakukan itu turun temurun dengan bahasa Portugis itu. Itu warisan misionaris awal yang masuk ke Larantuka tuh. Ya, sudah kayak umurnya sudah 500 tahun. Iya, 500-an tahun itu mengaji itu. Jadi menarik sekali. Itu kan rupanya menjadi tradisi Semana Santai. Iya. Menuju ke Setiap hari Semana Jumat. Santai ya. Mereka akan mengaji setiap hari Jumat di jam yang sama dan bergiliran suku. Iya, sukunya bergiliran. Eda sempat sebut siapa? Eda atau Yoris? Iya. Ada 10 suku Semana. Iya. Semana Santai, suku Semana. Suku Semana. Nah, itu yang bergiliran hari Jumat, siapa lagi suku mana yang akan mengaji? Gitu. Oh, iya. Mereka bergiliran berdoa tuh. Masih ingat suku apa kemarin kita pas bertepatan kita ikut ya? Sukunya siapa? Sukunya ini kah? Rosni. Rosni. Iya, suku apa itu ya?
yang menemukan menerima pertama kali patung Tuhan itu suku mereka itu yang kemudian suku Semana namanya. Untuk menyebut 10 suku dalam itu kayak umat itu disebut suku Semana kalau tidak salah. Oh iya. Soalnya saya nyontek di postingan kemarin. Oh iya, sorry. Suku Semana. Iya. Oke. Jadi ya salah satu suku lah ya yang pagi itu mendapat giliran dan kita ikut bergabung, menyaksikan, mengamati bagaimana mereka berdoa. Dan juga betul-betul sudah dipersiapkan mungkin karena sudah turun temurun ya kayak menurut saya rutinitas. Iya, jadi rutinitas mereka dan untuk saya Kak, mereka kusuk sekali ya mengaji ya. Mereka kusuk sekali mengaji. Itu juga jadi pengalaman pertama saya tuh berada di tengah-tengah itu. Kalau kita kan di sini juga kan sering mendengar juga tuh di Labuan Bajo ada yang sembahyang gitu. Kita cuma mendengar dari luar pagar gereja misalnya atau kebetulan melintas atau melihat kebetulan ibu-ibu sedang latihan kor di halaman rumah. Iya. Paling itu tuh pengalaman kita dengan doa bersama gitu. Iya. Nah, di Larang Tuka itu menjadi pengalaman pertama selain sorghum tadi ya, jadi pengalaman pertama kau juga. Kalian juga baru makan sorghum bagaimana nih? Nah, berada di tengah-tengah orang mengaji juga menjadi pengalaman yang pertama. Ya tentu dia jadi ya meskipun terdengar agak lebay itu memang benar-benar berarti bagi saya tuh. Karena apa istilahnya, apalagi saya non muslim, kemudian non Katolik kayak Muslim. Oh iya, betul. Bukan non Muslim. Saya Muslim. Kayaknya istilah itu tidak perlu kita pakai lah, non gitu ya. Iya. Saya langsung saja bilang Muslim. Muslim, ya. Iya gitu ya. Sebaiknya sih kan. Sebaiknya tidak usah. Muslim kamu Katolik selesai. Iya gitu. Tidak ada bilang Muslim non Muslim. Langsung Muslim ya maksudnya ya kau Katolik, tidak lagi kami non tidak Muslim. menyatakan itu. Atau ada rencana mau bikin agama baru? Tidak juga. Oh tidak. Iya. Itu kau ada gimana? Kau pas rasa bagaimana tuh? Ada juga cerita lucu sebenarnya. Saya pengalaman pertama juga, apalagi masuk di lingkungan orang mengaji, apalagi di orang Katolik tuh di gereja. Apalagi kita yang pas pengalaman itu kita tidak tahu padahal memang mungkin kita tidak di briefing atau tidak dikonfirmasi lah, karena pas pertama itu kita tahunya kan dikiranya di luar tuh kosong. Atau kita kira di dalam semua kan. Tidak ada berdoa di luar. Tidak ada yang berdoa di luar dan kita juga tidak diarahkan, hanya kita langsung duduk. Nah pada saat itu kita duduknya langsung duduk menyamping. Posisi kita menyamping padahal harusnya memang itu harus menghadap ke depan semua atau walaupun di luar. Jadi kita pada saat duduk di samping memang diperhatikan, tapi kita tidak tahu. Sebenarnya ada teman yang tahu di situ, tapi dia juga tidak konfirmasi. Memilih diam. Ya, memilih diam juga dia. Jadi duduk. Jadi ada satu ibu mau mengaji. Kita bilang iya Bu, kita duduk di sini. Ya kalau mau menghadap ke depan. Wah di situ Rubah posisi. Langsung rubah posisi menghadap ke depan semua. Nah pada saat itu kan saya harusnya yang ambil gambar, izin merekam. Memang dikasih izin sama orang tua saya Rosni. Ya, Rosni. Tidak apa-apa, tapi kan di situ kalau saya langsung ambil keputusan ini jangan, karena di situ kan orang khusyuk, tidak boleh. Bahkan kita gerak sedikit saja itu sudah terganggu konsentrasi. Jadi kita ambil ini, kita sudah tidak merekam, sudah kita diam dan duduk diam, sudah tidak goyang lagi sama sekali. Memilih khusyuk juga tapi mendengar ya. Mendengar saja. Karena di situ kan ada beberapa dari kita di luar tuh ada saya, Aden, Alex, Dimi, Jenny. Saya kan di dalam. Jadi Dimi itu di depan saya, jadi dia pegang satu ini. Saya sempat baca-baca juga, maksudnya lihat dari belakang tuh. Tapi memang itu bahasa Portugis. Yes. Ya, istilahnya apa ya? Tidak tahu, mungkin saya pikirnya itu kitab suci atau apa, ya toh. Padahal kalau yang saya lihat secara ini
Padahal memang itu bahasa Portugis yang dibaca begitu. Hey Cristiano Ronaldo, kami mengaji menggunakan bahasa negaramu. Dia mesti harus kesana kayak gitu. Iya. Oh iya, nanti kita akan cerita itu di hari berikut. Terus ada satu lagi. Ya, tidak tahu ada teman HP-nya bunyi. Oh, itu saya. Itu langsung keringat dingin nih. Saya, bro. Jadi aduh. Dia punya HP yang bunyi, tapi saya merasa aduh. Masanya di sebelahku dia bro. Sementara orang semua lagi kusut. Saya punya HP bunyi bukan karena orang telepon, tapi saya memang buka Instagram. Saya pikir audionya sudah mati tuh. Padahal saya sudah kasih mode silent. Ternyata masih bunyi. Aduh. Suara multimedianya, suara HP masih bunyi. Itu sering terjadi di gereja. Oh, gitu. Ini sering juga. Iya, dan biasanya begitu tuh reaksi orang-orang yang HP-nya bunyi. Di masjid juga begitu. Jadi tidak konsen lah. Apalagi itu bunyi, apalagi kalau kita gerak mau ambil ambil dokumen. Iya. Pasti itu terganggu. tontonan kita sudah itu. Enak itu karena apa ya? Saya merasa soundnya itu gitu ya. Mungkin pengalaman yang sama ketika datang konser musik itu orang semua menyanyi. Iya. Atau nonton di stadion bola, kemudian orang menyanyi bersama. Tapi ini yang menariknya karena pas menyanyi bersama, nyaris kayaknya di pertengahan atau hampir habis itu sudah mulai ada yang mau bagi suara. Dan keinginan untuk orang bagi suara itu dari satu yang saya ingat betul itu ada di samping, kemudian masing-masing itu ada yang dari belakang, dari depan. Oh, depan duluan kayaknya, depan bagi suara, kemudian di samping saya juga ada bapak-bapak juga bagi suara. Jadi itu kayak apa ya? Kayak kalau kita sebutnya kemarin di produksi teater kita yang sangat imersif suaranya itu terasa sekali. Woi, muncul kalau kita meram tuh, tutup mata baru seperti pakai headset itu. Suara itu muncul dari sana. Asik. Di sebelah ini muncul gitu. Ya. Banyak yang kita lakukan banyak di sana kan pasti tutup mata tuh. Iya. Akhirnya menikmati. Tapi saya berusaha memang menikmati sound pengalaman mendengar itu. Menarik lah bagian itu. Menarik. Iya, kalau saya sih karena saya ada di dalam tuh saya berada di tengah orang-orang yang mengaji di dalam di dalam kapela itu. Apa ya? Mereka berupaya untuk ini kan, untuk betul-betul masuk dan dan tekun, dan kita yang ada dalam itu tekun, maksudnya kekusuk tuh. Kita yang ada dalam itu mau tidak mau akhirnya terbawa juga oleh suasana itu tuh. Terbawa oleh suasana itu masuk dan berdoa. Yang saya walaupun sebenarnya beberapa doa itu saya tidak mengerti tuh karena dalam bahasa Portugis. Nah, tetapi rupanya hanya bahasanya saja yang Portugis, tapi doanya banyak yang sudah diindonesiakan atau dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris tuh, sehingga ya cukup mengerti lah. Yang saya alami sepanjang mengaji itu walaupun berupaya kusuk itu, saya susah melafalkan bahasa Portugis. Tapi mereka dengan lancar, nenek-nenek, mama, bapak-bapak, kakek-kakek tuh. Ya, itu tandanya memang kita benar-benar baru. Iya. Tapi ada yang sedang mencatat kau obrolan ini. Iya, saya mencatat. Saya mencatat. Dia mengecek itu kan. Mengecek. Kau asik sendiri soalnya. Saya mengecek juga sambil mencatat. Iya. Setelah itu kita sekitar hampir 2 jam itu. Iya, 2 jam. 2 jam. Iya, lalu asli 2 jam duduk. Baru agak leluasa pergi foto. Itu pun masih minta izin kita. Minta izin ambil gambar. Lalu sempat berfoto bersama. Ya. Itu ada kesanan ya dari ibu-ibu, pikir kita apa? Mahasiswa. Oh, ada satu ibu dari dia sebenarnya dari Kupang itu kalau tidak salah. Dari Kupang, hanya dia di situ, dia baru kembali di kampung halamannya juga. Jadi sempat dia kampung halaman maksudnya orang Larantuka yang lama di Kupang. Ya. Oke, sih. Sempat juga dibilangnya. Itu catatan yang dilihat ya? Itu seperti kita dibilang mahasiswa apa, tapi ngobrol-ngobrol sama dia tanya-tanya teman, ada beberapa yang kasih tahu kita dari Labuan Bajo sama dari Kupang, dari Molo. Jadi ini belajar lintas komunitas. Jadi dia itu yang foto bareng sama kita di tengah-tengah itu. Ya. Suami istri kayaknya. Oke, gitu. Iya ya. Keluar dari gereja. Oke, sabar dulu. Sebelum ini tuh
kita keluar dari gereja tuh, satu hal yang menarik di sepanjang pantai itu kan berdiri kapel-kapel tuh, Tuan Meninu, Tuan Ma, Tuan Ana. Yang menarik untuk saya tuh posisinya, arah di mana dia menghadap dan membelakangi apa yang dia belakangi itu. Semua kapel yang Tuan Ma, Tuan Ana, Tuan Meninu itu mereka selalu membelakangi gunung, menghadap ke laut. Sementara katedral gereja Kuskupan yang pusat tuh, yang didirikan belakangan kemudian tuh, atau yang karena setelah itu tuh kan dia itu tidak menghadap ini, dia itu menghadapnya itu ke arah utara ya, ke utara atau selatan tuh. Yang mana? Yang katedral yang kita pergi itu kan dia berbeda dengan kapel Tuan Ma, Tuan Meninu, dia tidak menghadap ke laut. Menariknya di situ untuk saya yang saya amati itu, mungkin saya tidak tahu ini juga jadi penanda sejarah karena tempat di mana itu kapela ada itu dan arca Yesus dan Bunda Maria itu ditahtakan di masing-masingnya, hanya untuk mengenangkan begini Kak, bahwa itu dibawa oleh Portugis datang dari laut dan mereka terima tuh, kenapa menghadapnya ke laut atau bagaimana ya? Bisa jadi seperti itu kan interpretasi saya. Mesti harus dikonfirmasi ke teman-teman. Lupa untuk kita tanya tuh. Tapi itu menarik itu untuk saya secara pribadi itu, karena saya mencoba untuk pakai perspektif apa tuh keruangan juga tuh melihat itu tuh. Mungkin Marto bisa cerita juga itu bagaimana, kan tadi kan di hari pertama kan kita sempat ada di salah satu itu juga tuh, membawa ke gereja Tuan Ma. Mungkin dia cerita juga itu lokasi itu soal itu. Prosesinya kemarin. Ya lokasinya kan mereka kan ada di sepanjang apa itu bibir pantai kapela-kapela itu kan. Tapi satunya itu ada di utara ya. Satunya itu di selatan tuh kan sepanjang pantai pantai Kebi. Pantai Kebi kan. Jadi posisinya itu melewati Selat Gonçalo yang memisahkan antara Pulau Flores dalam hal ini Kota Larantuka dan Pulau Adenara. Kalau mereka bawa itu dari selatan ke utara menuju ke peristiwa selatan utara ya? Cocok ya? Dari utara ke selatan. Tuh. Bukan ke gereja Tuan Ma itu ada di barat, tidak? Barat Larantuka bukan? Oh iya, barat ya. Barat kalau tidak salah. Oh iya, kalau barat Larantuka ya? Ya, kalau itu di barat, pokoknya dia di bawah ya dari timur ke barat berarti ya. Timur barat kalau ya, dari timur ke barat sepanjang selat. Tapi perlu diperiksa lagi nanti lah. Ya, kita periksa lagi. Tapi menarik untuk saya itu kan semua kapela Tuan Ma itu didirikan menghadap ke laut. Tuan Ma, Tuan Ana, Tuan Meninu itu berdiri menghadap ke laut ya. Itu yang saya amati. Lalu berdiri sepanjang pantai. Ya. Karena memang kota Larantuka ini kan memang kota yang memanjang. Iya. Di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Ya itu nanti akan kita tanyakan ya ke teman-teman ya. Ya, apakah itu bisa jadi penanda sejarah, ada yang mau dimaknai kenapa dia menghadap ke laut gitu. Oke. Ya. Siap. Itu sih hal lain. Silakan mari kita lanjut. Setelah itu kita sarapan. Sarapan nasi goreng. Buatannya Titin dan kawan-kawan. Ya. Sambil lihat laut ya di pantai. Habis sarapan kita masuk di tidak jauh dari tempat pengajian di samping gereja Tuan Ma. Ada rumah suku ya. Rumah suku. Tempat di mana Tuan Ma ditahtakan sebelum kapela berdiri ya. Sebelum kapela berdiri lama di situ, dan jauh sebelum Katolik masuk, rumah suku itu berfungsi sebagai tempat pertemuan di mana suku itu membahas apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan sukunya sebelum mereka mengenal Kristen atau Katolik gitu ya. Nah kemudian setelah ada kristenisasi Katolik masuk, kapela yang pelan-pelan berfungsi menjadi tempat pertemuan juga, atau selain tempat ibadah tuh itu tempat umat berkumpul. Iya. Itu sih yang saya tangkap dari penjelasan teman-teman. Kakak berdua bagaimana? Jangan contek Kak. Saya juga nyontek. Harus nyontek Kak. Aduh. Iya, sempat juga ke dari situ kan pindah ke, sempat singgah sedikit di Tori. Ya? Iya. Tori. Bergeser ke Tori. Saya lupa nama Tori apa namanya? Tori ya. Tapi di antara itu dari rumah suku itu dengan Tori. Saya lupa Tori apa itu namanya kemarin.
Masih ingat? Contoh dulu ya. De Campa, Capo de Campa. Oh, Capo de Campa. Capo de Campa. Nah, di situ ada sumur yang menjadi sumur kampung, dulu sumur kampung, tapi sudah sempat pindah itu di situ. Itu dibuat mandi pemandian awal patung Bunda Maria ya? Iya, Tuan Ma. Iya. Baru ke Tori ngobrol soal itu, bagaimana fungsi Tori kebanyakan di Larantuka difungsikan, bagaimana. Terus kita lanjut ke mana itu? Ke bukit ya? Kita lanjut ke bukit. Bukit Fatima. Bukit Fatima. Itu menarik juga itu. Saya mau cerita kan? Bukit Fatima. Apa bedanya dengan Bukit Cinta di sini? Bukit Sylvia. Sejauh ini yang pengalaman saya pas Bukit Menjaga, Bukit Fatima itu, di situ apa ya, tempat sembahyang dong. Saat tempat sembahyang. Ada karpel gitu. Sama ada patung besar. Kau tidak naik mungkin. Kalian dua tidak naik di atas. Situ saya naik sama Dim sama Jimmy. Itu pemandangan juga. Pemandangan bagus sama tempat sangat wisata. Sangat wisata. Perspektif. Tempat sembayangnya apa? Rencana mau bukan juga jaringan agen ke sana. Nah, itu bukan basicnya saya di situ. Tapi kalau ada gitu kan tinggal kita teruskan di teman. Tetap buka jaringan. Iya, buka jaringan. Jadi tapi bukan silakan sebutkan paketnya, Bro. Tapi bukan kita di situ toh. Jangan diam Kak. Kita sama-sama. Nah, yang menarik juga itu rupanya salah satu jejak bupati keberapa? Bupati Felix Fernandez. Iya. Itu bupati yang keberapa itu di situ? Saya lupa ya bupati yang keberapa, tapi dia juga pernah menjalin kerjasama dengan salah satu kota di Portugal. Iya. Sister City ya, sebagai program Sister City gitu ya, kota kembar. Dan di situ juga dibangun bangunan di situ di Bukit Fatima seperti menyerupai juga yang ada di salah satu kota di Portugal. Lupa namanya itu, apa disebut kemarin tuh. Saya sempat googling begitu ya, hanya saya lupa namanya. Tapi menarik kan, di zaman Felix Fernandez itu dengan program Sister City itu banyak sekali yang dibangun di Larantuka. Wajah kota Larantuka kemudian didandani, ditata sedemikian rupa, dan itulah yang kemudian sampai hari ini itu dinikmati oleh orang-orang di Larantuka kan. Di zaman Felix Fernandez itu berkat program Sister City itu. Dan sayang sekali kadangnya bagi Eda dia bilang juga itu tidak berlanjut. Iya, tidak berlanjut. Padahal itu obrolan bersama teman-teman Simpasio itu, padahal itu kalau terus ada gitu, itu juga bisa terpapar sama teman-teman komunitas, misalnya bisa dong. Misalnya pertukaran seniman atau iya. apa gitu, apa yang bisa dibikin. Iya. Itu yang disayangkan. Iya. Dan ya wajar kalau misalnya program Sister City itu kemudian terjadi antara salah satu kota dekat Fatima di Portugal itu dengan Larantuka itu sendiri, karena ya memang ini ada warisan-warisan Portugis yang cukup sangat kental ya, bisa kita pakai kata sangat ya, di Larantuka itu sendiri toh. Iya. Jadi bukan saja soal dia katolisitas begitu, tapi irisan yang sifatnya kebudayaan juga kemudian masuk kan. Dan bahkan mempengaruhi arah gerak kota itu, pembangunan kota itu gitu. Ya asik lah, kemarin itu kita ngobrol tentang Sister City di Bukit Fatima itu kan. Dan ada harapan-harapan yang juga kita pantulkan bersama tuh, kalau misalnya program seperti itu bisa terjadi. Dan ditambah juga dengan tetapan-tetapan misalnya dari Kasadam, dari perspektif wisata kemarin itu kan baik sekali ya. Atau bagaimana keadaannya? Itu menarik juga karena memandang apa yang kita kerjakan hari ini juga tuh. Saya lihat tuh kalau Larantuka tuh justru kaya sekali gitu. Kaya. Kita tengok saya sedikit tuh masih bisa kita jadikan itu inspirasi gitu, karena sudah ada prakteknya. Lalu mau bikin hari ini juga bisa berangkat dari situ juga gitu. Atau justru menemukan bentuk-bentuk baru yang selalu kita sebut sebagai aliwahana gitu. Atau bentuk-bentuk kegiatan komunitas yang
menginspirasi. Inspirasi datang dari situ gitu. Menarik. Iya. Ya meskipun saya sempat sedikit tanya main-main saya kemarin itu pas masuk ke situ tuh kayak sangat panggung gitu kan. Arenanya tuh kayak panggung arena gitu ya. Nuansa konsernya dapat. Benar, weh. Tapi untuk mengurus itu butuh izin sana sini. Iya. Tapi saya pikir cukup mudah sih karena dia tidak akan ribet urusan-urusan administratif karena pengelolaannya ada di bawah ini tuh keuskupan atau gereja tuh. Iya. Iya. Oh, siap. Iya, menarik ya itu. Lalu hal yang juga menyentuh saya dalam perjalanan ke Bukit Fatima itu ketika salah satu teman dari Simpasio, Ale jalan-jalan tadi, Alex Lamava itu mengarahkan kita untuk dari bukit memandang ke arah Adonara dan Solor. Dia keluarkan kalimat, kita memandang ke sana itu ke arah Adonara dan Solor itu seperti melihat ke 500 tahun yang lalu. Siap. Jadi keluarlah cerita-cerita sejarah tuh tentang bagaimana Portugis, lalu Belanda, lalu kerajaan-kerajaan yang ada di situ, kerajaan Larantuka sebagai kerajaan Katolik pertama dan satu-satunya mungkin ya di Flores begitu. Menarik juga ya kalau dilihat arsip Larantuka itu sketsa-sketsa dulu justru melihat dari laut Larantuka tuh gunungnya. Iya. Justru tidak sebaliknya. Iya. Iya. Oke. Tidak lama kita kemana waktu itu? Pulang sudah. Kita turun ke pertengahan bukit. Kita makan. Oh iya benar. Mampir di rumah keluarga dari salah satu kawan Simpasio Rosni itu, keluarga Rosni. Iya. Bapak kecilnya ya. Kita makan siang. Makan siang di situ. Petik Buah bidara. Baru sempat ke Tori juga di situ. Iya. Di situ juga yang agaknya menjadi mendingan kita memahami Larantuka. Iya. Soal perihal juga bagaimana Tuan Ma yang dimaksud itu apa gitu bagi kami yang pemula misalnya gitu ya. Lalu apa yang terjadi sebelum masuk Katolik, ada praktik-praktik apa saja di sana sebelum masuk agama. Iya. Itu menarik juga sih, kita agak mulai ada gambaran di situ setelah dicerita oleh Bapak Wempi. Bapak Wempi, ayah dari Rosni. Generasi ke berapa tuh? Ke-9 kalau 7 yang menemukan patung itu pertama kali. Dan yang saya bilang tadi sebelumnya, pertanyaan besar yang muncul itu akhirnya terjawab di situ. Yang saya maksud itu begini, kakak berdua kan, kalau saya secara pribadi selama beberapa hari itu bertanya-tanya, di mana posisi budaya atau adat istiadat orang Larantuka sebelum Katolik masuk kan? Karena semua yang kita temukan itu mengaitnya itu dengan Katolik semua. Sejarah Portugis masuk, apa hubungannya dengan misionaris, kemudian agama, hampir tipis sekali kita temukan tentang adat istiadat atau kebudayaan orang sebelum Katolik masuk. Dan Bapak Wempi cerita tentang korke atau semacam tempat persembahan atau altar persembahan orang Larantuka itu kemudian menjawab semuanya. Jadi memang sebelum Katolik masuk itu praktik kebudayaan atau penghormatan terhadap yang maha tinggi itu dengan cara yang tradisional itu ada di Larantuka. Dibuktikan dengan adanya korke itu, tempat mereka menatahkan persembahan dan berdoa batu. Tetapi kemudian ketika Kristen masuk, Katolik masuk, dia dikristenisasi tuh. Dan mereka meninggalkan korke itu tuh, seperti Bapak Wempi bilang, kalaupun tidak ditinggalkan, korke itu kemudian dikristenisasi jadi tempat berdoa itu untuk mendoakan roh-roh leluhur dan nenek moyang. Terjawablah di situ. Oh, jadi memang ada dulu praktek adat istiadat atau budaya penyembahan menggunakan agama tradisional toh, agama lama toh. Iya. Kalau di dalam Katolik setelah konsili, kan ada konsili itu konsili Vatikan kedua, itu semua tidak dianggap sebagai yang berhala, tapi cara bagaimana orang-orang tua dulu, nenek moyang kita dulu berupaya untuk mendekatkan diri berdoa kepada yang maha tinggi. Hanya mungkin karena mereka belum kenal agama, prakteknya begitu. Jadi diinkulturasi kalau bahasanya di dalam Katolik sekarang dileburkan. Jadi praktek-praktek yang itu
diiriskan dengan praktek Kristen dan dilihat bagaimana arahnya itu kepada yang maha tinggi, itu kepada Tuhan begitu tuh. Ya jadi begitulah. Karena kebetulan mungkin Portugis masuk itu masih zaman prakonsili dan sampai Konsili Vatikan pertama. Waktu itu Katolik sangat keras, yang tradisional yang di luar itu semua itu dianggap berhala. Sehingga harus ditinggalkan. Tidak salah kalau mereka bilang itu praktik kafir, kan ada bahasa seperti itu tuh oleh orang-orang tua di dalam Tuka. Itu bukan salah mereka, tapi warisan Konsili Vatikan pertama dan prakonsili. Itu sedikit dari saya. Itu juga yang mempengaruhi akhirnya apa ya? Katolik itu di Flores cukup kuat ada di Larantuka. Makanya disebut sebagai kota Vatikannya Indonesia. Iya. Gitu ya. Iya. Itu juga yang justru juga apa ya, cukup populer dikenal gitu. Itulah. Ya, Bukit Fatima kemudian membantu kita menjawab banyak hal. Tapi memang bagus sekali ya cara Eda dan kawan-kawan menyusun itu. Tidak membuat kita menemukan itu di awal kan, tapi atau bagaimana menurut Kak? Secara dia kasih kayak apa ya, teka-teki begitu. Pertanyaan yang hari pertama nanti kau akan ketemukan pertanyaan kedua. Enak. Yang juga Larantuka yang membuat sangat terasa Katoliknya gitu ya. Apa cara-cara warga mewujudkan keyakinannya itu kan dalam bentuk-bentuk, misalnya kalau kita tahu umumnya kan bikin pohon Natal gitu. Itu kan selalu begitu modelnya gitu. Mereka justru pakai ada di pohon asam, mereka gantung botol isinya air kesumba warna-warni gitu. Jadi sangat terasa, sangat seperti menubuh sekali gitu ya. Dan dikreasikan oleh warga gitu. Dalam bentuk yang tidak umum juga itu tuh. Bisa bentuk-bentuk yang lain gitu. Itu kesan juga yang saya lihat di sana gitu. Saya pikir kemarin kan mau gantung tuh gaya-gaya saja tuh. Ternyata itu bekas warisan Natal enak. Iya, sisa itu Natal mungkin tahun lalu. Dipakai untuk itu. Itu menarik juga itu. Katanya kalau kena cahaya dia akan menyala gitu. Menarik juga sih kalau air kena menyala. Kasih. Selain botol kan buah bidara tuh yang terkenal. Yang kalian petik itu. Woi, bidara kayak harusnya dibawa pulang itu kemarin kan. Cuma 3 sih warnanya bidara itu, hijau, kuningan sama merah yang ada di tanah. Sudah jatuh. Itu sadar sikit juga itu. Saya sudah sangat jarang ya temukan bidara dalam baju pernah dulu masa kecil itu di bawah. Sekarang hanya tidak mau cari sih. Masih ada itu. Iya. Itu di Puncak Waringin ada. Puncak Waringin itu ada tuh. Buah bidara. Itu masih berbuah di situ di Puncak Waringin. Hanya pohon saja. Pohon saya tidak ada yang bidaranya. Pohonnya. Oh ada itu. Ada. Mantap. Sip. Karena dia orang itu satu-satunya bidara yang kreatif. Karena kreatif. Karena ada di Kreatif Hub. Puncak Waringin. Ya. Aduh. Oke, dari Puncak Fatima kita sempat singgung Puncak Waringin. Setelah itu kita kembali lagi ke Punggung Fatima. Dari situ kita turun kemana nih Kak? Kita turun pulang sudah kayaknya itu sudah pulang. Kita istirahat karena mau lanjut sore. Sore ada kolaborasi bareng. Ya. Adik-adik. Belum ya? Itu kita ke aduh bahaya ingatan saya. Ke mana? Pembuatan minyak ini. Oh iya benar. Kita istirahat dulu. Oh ini saya maksud tadi yang dari kedua. Kita pulang istirahat, lalu sore itu kita ke Oncu rumah Unsurati, salah satu ya. anggota simposio tadi ya. Itu dia racik pembuatan obat tradisional pakai daun-daun akar ya kan. Iya, itu sempat dimasak. Tapi anehnya itu harus apa ya yang dia ini harus potong itu ganjil, tidak boleh genap. Untuk semua rempah-rempahnya itu harus kau suka yang genap-genap tuh? Dipotong ganjil kau rasa aneh. Ya, tapi sebenarnya tapi tidak tahu ya. Itu kan rempah-rempah. Ya istilahnya kita mau dipotong berapa. Ya,
Tapi kalau dari segi daerah masing-masing atau apa pasti ada makna atau apa yang dipotong angka ganjil gitu. Jangan sampai ganjil ketemu ganjil itu masing-masing rempah itu dia menjadi genap. Nah. Itu juga dipakai dalam rapat itu. Ya, dalam rapat. Dalam rapat itu kalau bikin keputusan itu tidak boleh genap. Iya. Harus ganjil anggota itu. Aduh. Oh, tidak, sorry. Bisa sampai terhubung di situ? Tidak juga. Oh tidak. Tapi menarik kan kita akhirnya berkenalan dengan ragam ini jenis ramuan kan yang mereka sudah telusuri toh. Dan ada juga kemiripan-kemiripan. Iya, ada beberapa yang ada di daerah kita, di wilayah kita. Tapi memang bahan minyaknya itu memang harus memang tidak lain dengan kayak kelapa asli itu, minyak kelapa asli. Suaramu. Toh? Iya. Menarik. Kemudian apa ya? Setelah kita dengarkan penjelasan tentang ragam ramuan yang mereka racik, kita juga langsung praktek salah satunya ya, bikin minyak urut. Minyak urut. Setelah dapat minyak urutnya kita ambil, kita bagi-bagi. Tapi lupa dibawa. Rencananya mau dibawa. Saya sudah pisahkan itu. Masalahnya kan ada yang tinggal di situ. Iya toh? Oh, saya disalahkan maksudnya? Tidak disalahkan. Maksudnya bisa mengingatkan kita toh, yang kita kan di luar dari penginapan itu. Saya saja mau lupa tidak bisa karena saya Dia tidak punya sakit. ingatannya. Tidak, dia sakit. Gimana mau lupa? Saya ingatnya tidak. Aduh, Tuhan. Tapi jangan marah untuk Rati. Iya, nanti kami tetap ambil. Kamu simpan baik-baik. Iya simpan. Oh, kau kan mau kamu merah dekat Iya. itu. Zo, kenapa makain? Setelah itu kita sempat ini ya, minum kopi, teh Iya benar. di rumah itu sambil ngobrol toh teman-teman. Jelaskan tentang apa namanya praktek pengobatan itu sebelumnya. Iya, yang menarik juga karena di program Kampung Katong ini merekam pengobatan tradisional juga bukan hanya terjadi di Sempasio toh. Iya. Tapi justru juga di Lakuat Kejawas. Itu juga obrolan yang menarik juga mendengar itu. Dengan Mama Funjo kemarin kan. Ternyata juga saya jadi awalnya kan penasaran pas datang Oncu nih kok mau kerjakan ini bareng gitu. Ya itu ternyata dipengaruhi oleh mamanya ya. Iya. Mamanya juga kan dianggap juga banyak pengetahuan itu gitu. Semacam diwariskan gitu ya. Atau Oncu Rati justru melihat itu sejak dari kecil. Iya. Mengalami. Jadi mereka sebenarnya tidak mencari hal-hal yang terlalu jauh begitu tuh. Karena itu juga ada di dekat mereka dan apa namanya memantik, mendorong mereka. Iya. Kita sih masuk ke situ tuh setelah perumahan malah masih menemukan juga semak-semak. Iya. Semak-semak. Meskipun dia bilang Oncu Rati juga ada juga beberapa daun yang susah lagi ditemukan. Mesti harus ke hutan. Ya. Yang menarik kan daun-daun dan akar itu diambil dengan diam-diam. Ya, Tidak boleh orang tahu. orang tahu. Iya. Nanti yang punya kebun marah. Iya. Tidak. Oh tidak. Lalu harus membelakangi matahari. Oh iya, siap. Membelakangi matahari. Siap. Nanti khasiatnya tidak ini kalau orang tahu satu dan berhadapan dengan matahari, khasiatnya mungkin Itu yang diyakini. Iya. Ya, karena pengobatan tradisional atau pengetahuan atau praktek terdahulu itu kan dekat dengan itu tuh. Ya. Dekat dengan hal-hal yang diyakini sakral. Diyakini. Mengandalkan keyakinan juga lebih banyak. Menarik sih bagian itu. Iya. Sampai malam ya kita. Sore selalu malam. Sore jelang malam lah. Jelang malam ya benar. Sampai makan malam, balik makan malam. Iya. Makan malam di Simpasio. Simpasio lalu kita evaluasi. Ya, refleksi lagi. Ya, Evaluasi lagi seperti hari sebelumnya. Kita ngobrol banyak tentang walking tour hari itu. Ya. Juga ketemu siapa, apa yang diserap, lalu apa kesulitannya, bagaimana informasi yang teman-teman dapatkan, apakah bisa dicerna, lalu apa tantangannya. Menarik lah, saya pikir malam itu tuh.
Dan itu seperti juga hari pertama menjadi sangat berarti untuk teman-teman Simpasio, bukan saja kita kan, karena mereka mendengarkan kesan kita yang ada perlakuan yang lain, kemudian dalam evaluasi itu kan mereka melihat kita sebagai teman juga sekaligus sebagai orang yang jadi tamu di Walking Tour toh. Iya, karena menarik juga sih Eda dan Titi dan kawan-kawan mengaku bahwa itu juga pengalaman pertama tour dengan model seperti untuk orang dewasa. Rupanya mereka melakukannya dulu itu dengan anak-anak dampingan mereka gitu ya. Itu juga menarik. Tapi yang mereka seperti mereka kasih tahu, setelah itu juga rilis gitu bersamaan dengan kegiatan kita dan mereka melakukan publikasi di sosial media juga banyak yang respon. Ada sejumlah orang yang respon untuk ikut itu gitu ya. Itu juga menarik. Iya. Nah, evaluasi juga kan kita sempat singgung juga sempat kita tautkan juga dengan residensi yang di Labuan, karena kita juga punya model seperti itu, hanya melalui kegiatan pesiar. Tapi itu juga menjadi salah satunya menjadi pengalaman pertama pesiar akhirnya pindah ke daratan. Dia tidak di laut, di pulau. Jadi pesiar, tur kampung dan dapur. Tapi apa namanya? Minuman sudah habis, keadaan main botol begini terus. Kami sekali lagi bilang, menarik sekali kalau ada tambahan minuman terutama dari brand-brand lokal nih Kak ya. Kopi, teh, banyak kita punya UMKM nih. Masuk ya. Lanjut karena kita tadi ngomong tentang pengobatan lokal Kak. Sumber daya yang datang dari lokal juga kita. Di ini ya. Iya. Termasuk tadi yang disinggung apa tadi minuman. Itu hari kedua saja. Iya, itu hari kedua. Temanya itu, ya. Oh iya. Benar. Oke, kita kemudian setelah evaluasi kita istirahat. Iya. Kembali ke tempat tidur masing-masing dan tepar. Asli tepar hari kedua itu. Iya. Oke. Hari ketiga justru saya bangun pagi. Dan mandi pagi. Wow. Sakit. PD-nya mandi pagi. Sedangkan kita selama di sana kita tidak pernah mandi pagi. Pasti habis kegiatan baru kita pulang mandi. Karena mengenali betul saya punya tubuh waktu itu. Oke, lanjut. Kita kayaknya istirahat dulu. Hari ketiga. Kan selesai tuh. Ya, lanjut saja langsung. Rokok dulu Kas. Oh, gitu. Sip. Langsung break dulu. Tidak tahan sudah. Sama saya juga. Masalah 1 jam mau masuk 1 jam Kak yang kedua ini. 47 menit. Iya, mau masuk 1 jam Kak. Oke.